Baiklah, kita akan lanjutkan sesi yang kedua dari materi yang keenam, yaitu analgetik, antiviretik, dan anestetik dari mata kuliah farmakologi. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahaminya dengan baik, materi yang akan saya berikan pada sesi yang kedua ini. Kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang antipiretik. Antipiretik merupakan obat yang berguna untuk menurunkan suhu tubuh pasien yang mengalami peningkatan. Biasanya obat antipiretik ini sudah disertai dengan analgetik, dia masuk ke dalam golongan analgetik perifer. Contoh obatnya adalah paracetamol. Kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang obat anestetik. Obat anestetik adalah obat yang dapat menimbulkan anestesi atau narkosa, yaitu hilangnya rasa sakit pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Umumnya, pasien yang diberikan obat anestetik ini akan hilang kesadarannya atau dia akan pingsan, tetapi obat anestesik ini bersifat reversibel. Reversibel maksudnya di sini adalah dia akan kembali lagi sadar setelah dosis obat tersebut berkurang. Obat anestetik biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam tindakan operasi. Kita akan membahas tentang 4 taraf dari narkosa atau pembiusan atau menghilangkan rasa sakit. Yang pertama, tarafnya adalah analgesia. Analgesia ini dampaknya si pasien akan kesadarannya berkurang, rasa nyeri hilang, dan terjadinya rasa nyaman yang disertai dengan impian yang mirip halusinasi. Yang kedua, taraf narkosanya adalah eksitasi, di mana kesadaran pasiennya hilang dan timbul kegelisahan, disebut dengan taraf induksi. Yang ketiga yaitu taraf narkosa anestesia. Dampak dari taraf narkosa anestesia ini adalah pernafasan pasien menjadi dangkal, cepat, dan teratur seperti tidur, gerakan dan refleks matanya hilang, dan otot menjadi lemas. Yang taraf keempat adalah kelumpuhan sumsum tulang belakang. Dampak di sini adalah si pasien akan mengalami di mana kegiatan jantung dan pernafasannya berhenti. Taraf ini sangat tidak diharapkan karena bisa menyebabkan pasien mengalami kematian. Oleh sebab itu, dalam pemberian pembiusan kita juga harus memperhatikan kondisi si pasien dalam tindakan pembiusan tersebut. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu penggolongan obat anestetik. Golongan yang pertama yaitu obat anestetik lokal. Obat anestetik lokal ini berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri di bagian tertentu atau di bagian lokal saja, seperti menghilangkan rasa nyeri, gatal-gatal, panas, dan dingin di daerah seperti kulit atau di daerah tangan atau di daerah lokal atau di daerah yang bisa terlihat dari pantauan kita.
Baiklah, kita akan membahas tentang penggunaan anestetik lokal. Penggunaan anestetik lokal ini ada dua, yaitu anestetik permukaan. Anestetik permukaan digunakan untuk melawan rasa nyeri dan gatal. Biasanya obatnya berbentuk tablet hisap, tetes mata untuk mengeluarkan benda asing, atau salep untuk luka bakar, atau obat yang dimasukkan melalui anus untuk penderita ambien atau wasir. Yang kedua adalah anestetik filtrasi. Anestetik filtrasi ini anestetik lokal yang berbentuk suntikan yang diberikan di tempat yang dibius di ujung-ujung saraf, misalnya di daerah kulit atau gusi jika pasien mau mencabut gigi atau ada luka robek di bagian kulit tangan atau kaki. Kita masuk ke penggunaan anestetik lokal yang ketiga, yaitu anestetik blok atau penyaluran saraf. Biasanya obatnya adalah berbentuk suntikan yang disuntikan di tempat yang banyak sarafnya. Biasanya berguna untuk anestetik luas. Misalnya ada luka pergelangan yang cukup besar pada tangan atau pada kaki, karena biasanya di tangan atau kaki memiliki saraf yang banyak. Itu sebabnya diberikan obat anestetik lokal. Kita akan membahas topik yang berikutnya, yaitu persyaratan anestetik lokal. Persyaratan yang pertama yaitu tidak merangsang jaringan, berarti dia tidak mempengaruhi jaringan yang akan diberikan obat anestetik lokal. Terus tidak mengakibatkan kerusakan permanen terhadap susunan saraf sentral. Terus yang ketiga adalah toksisitas rendah, tidak memiliki efek samping yang berdampak pada si pasien. Terus yang keempat adalah efektif pada penyuntikan lokal. Efektif pada penyuntikan lokal ini maksudnya adalah di waktu dia diberikan obat anestesi lokal, efeknya akan dirasakan oleh si pasien setelah obat tersebut disuntikan. Yang kelima yaitu dari persyaratan anestetik adalah dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Yang terakhir, persyaratan anestetik umum yaitu larut dalam air, stabil dan tahan panas. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang penggolongan obat anestetik lokal. Golongan obat anestetik lokal ini terbagi dua. Yang pertama yaitu golongan senyawa ester, contohnya adalah prokain. Yang kedua golongan senyawa amida, contohnya adalah lidokain. Efek samping dari penggunaan obat anestetik lokal adalah hipersensitivitas berupa dermatitis alergi. Berarti si pasien mengalami sensitivitas yang tinggi dan menyebabkan alergi terhadap kulit si pasien tersebut. Oleh sebab itu, jika kita memberikan obat anestetik lokal, kita harus memastikan terlebih dahulu kepada pasien apakah dia ada alergi dari obat anestetik lokal atau tidak. Kita akan membahas golongan kedua dari anestetik, yaitu anestetik umum. Obat anestetik umum merupakan obat yang diberikan pada pasien yang akan melakukan tindakan operasi yang besar. Biasanya obat ini dapat menimbulkan suatu keadaan penurunan pada susunan saraf pusat tertentu
dan obat tersebut biasanya bersifat reversibel. Setelah pasien diberikan obat anestesik umum, biasanya pasien akan kehilangan kesadaran atau pingsan. Tetapi setelah obat tersebut dosisnya habis atau berkurang, pasien akan kembali sadar dengan keadaan pasien dalam kondisi yang baik. Syaratan dari anestetik umum adalah yang pertama, baunya enak dan tidak merangsang selaput lendir. Terus dia mempunyai cara kerja yang cepat tanpa efek samping. Terus yang ketiga, si pasien akan sadar kembali tanpa disertai kejang. Yang keempat, dia berkhasiat analgetik yang baik dan melemaskan otot-otot keseluruhannya. Terus yang kelima, tidak menambah perdarahan kapiler selama waktu pembedahan dilakukan. Itu adalah persyaratan anestetik umum. Kita akan membahas penggolongan obat anestetik umum. Golongan obat anestetik umum ada dua, yaitu anestesik injeksi. Contoh obatnya adalah ketamin dan propofol. Yang kedua adalah anestesik inhalasi. Biasanya diberikan berbentuk uap melalui saluran pernafasan. Contohnya adalah isofluran dan sevofluran. Ini merupakan golongan obat anestetik umum. Biasanya juga bisa diberikan secara kombinasi, baik secara injeksi maupun melalui inhalasi. Kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu efek samping penggunaan obat anestetik umum. Efek samping yang pertama yaitu menekan pernafasan, yang kedua mengurangi kontraksi jantung, yang ketiga merusak hati, yang keempat merusak ginjal, yang kelima menekan sistem regulasi suhu. Oleh sebab itu, jika pasien yang akan melaksanakan tindakan operasi, biasanya pasien tersebut akan dipantau keadaannya oleh dokter anestesi supaya menghindari efek samping dari penggunaan obat anestetik umum tersebut. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan materi yang saya berikan dapat bermanfaat pada saudara-saudari mahasiswa pada mata kuliah farmakologi ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.